Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Hi my students. Good evening. Welcome back to the second meeting of argumentative speaking. In this meeting, I would like you to watch my video, and actually, this video also will be uploaded in my YouTube. And I do hope that you watch it, and you can watch it many times. And if you have any questions later on after this, we will discuss in Zoom meeting. Introduction to argumentative speaking. Yeah, what are the learning objectives? Yeah, you should be able to assess the benefit of arguing in various aspects of life, starting from making decision, living in democratic country like Indonesia, psychological needs or current demands and daily needs, for example. And you have to be able to develop and analyze the benefit of using argumentation during lectures, even after graduating and working, or even on another place that have not been discussed in this lecture. Yeah. What you are going to study in this meeting, the first is the argumentation versus alternatives. Yeah. Argumentation for democracy. An argument is everywhere. Argumentation is psychological need, and the last is demand for argumentation. Number one, argumentation versus other alternatives. So maybe you have ever experienced, maybe in a silly condition, yeah, that you choose something, it is not based on the evidence or the proof or the reason, yeah, the reason here why you choose it. For example, in any occasion of somebody who use a random chance, who use coin toss, yeah, can you imagine that it can be used for any time? Is it appropriate for in many occasions? Is it good even for making decision for a country, whether the country owes some money, whether the country build the infrastructures? Okay, now this one have been taken by some people in this world, yeah, or maybe throwing a dart on a target, ya, melempar dart di targetnya itu apakah pernah. Dan agak lucu ya kiranya if kita menggunakan random chance ini untuk dijadikan sebagai patokan memilih, ya, choosing a decision. Okay, or maybe flipping a coin like this, ya, flipping a coin. Do you know flipping a coin? Yeah, throwing coin, and then if you choose the picture, mean that you go to the decision. If the coin shows you differently or in controversy or in vice versa, for example, you choose the other one. The second one, divine guidance. This is about price. This is about belief. Maybe in many people, in many nation before the sophisticated or developed technology, and before the human find technology for doing something, for constructing something or like that,
ada yang melakukan pemilihan itu because of mereka percaya aja, belief. Contohnya, dulu pernah ya, kepala suku Aztec, Inka itu percaya bahwa seseorang itu harus ditumbalkan karena dia harus ada tumbalnya gitu. Nah, ini bahaya bahkan ya kan. Banyak anak gadis yang dikorbankan, diturunkan dari sebuah bukit sebagai tumbal untuk menunjukkan kepada dewa. I think dangerous if it happen in this era like now. Ya kan? Ini kalian yang berada di sini yang lagi nonton ini, yang perempuan-perempuan, berhati-hati nih kalau if you face the era like that. And the third, what about the third? The fourth. Here, yeah, we have ever experienced also that whoever have power, ya, siapapun yang memiliki kekuasaan, physical power, weapons, army or power, ya, it can master another one. Jadi dia nggak bisa memaksa, ya, memaksa. Jadi siapapun, ini hukumnya hukum rimba ya. Ini yang sungguh berat terjadi if it happen in democratic country like Indonesia or in this era democracy. So bayangkan kalau kita masih seperti zaman dahulu di mana siapa yang kuat dialah pemenangnya. Siapa yang sika dialah penguasanya. Siapa yang macan ya dialah yang ditakuti. Siapa yang memiliki kekuatan, suara dialah yang didengar. Ya. Atau adakah kita memilih sekarang ini, memilih ketua relator ya, misalnya siapa yang punya kekuasaan, ya, dialah relator. Kita ini pilih seperti itu atau tidak? Gitu, enggak. Ya, negara kita bagaimana kalau dipilih oleh seperti ini, cara seperti ini? Can you imagine that? Ya, tentunya itu akan membawa kepada penindasan, ketakutan, cekam, dimana in which kita tidak punya kekuatan untuk melawan atau menunjukkan sesuatu yang benar from the policy of the government of the king, ya kan, seperti itu. Makanya kita perlu bagaimana belajar tentang argumen ini, ya. Dan terakhir tentu saja argumen. Nah, argumen itu lewat apa? Constitution. Karena dia merupakan hak konstitusi kita ya. Kita punya human right, ya, hak azazi untuk memberikan alasan untuk berbicara, selagi berbicaranya itu dalam ranah yang benar, ya kan. Jangan melanggar. Sekarang ini kan hati-hati dengan undang-undang ITE, undang-undang di mana kalian bisa dipenjara because of you make something or maybe kamu tuh menghina seseorang, ya kan, atau bahkan lembaganya, itu bisa berbahaya. Ya, konstitusi menjamin itu di undang-undang dasar kita. Human's nature, ya, itu adalah kebiasaan manusia. Manusia itu pasti dari awalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, to think, reason. Kenapa sih harus kita gosok gigi? Kenapa sih harus kita mandi? Kenapa sih kita itu kan? Itu alasan secara kesehatan. Tapi kenapa sih kita harus bersedekah? Ya kan? Kenapa sih kita harus berpuasa? Ya, nanti akan belum puasa sebentar lagi. Kenapa kita harus memberi kepada orang lain? Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu sudah dari awalnya harus berpikir, diajarkan untuk berpikir, ya. Karena kita memiliki alat-alat atau devices yang ada dalam badan kita ini untuk berpikir gitu. So this is the human natures. Itulah hakikatnya seorang manusia. Value for students, ya. Kalau berargumen itu, ini dalam konteks pendidikan ya. Kita itu kalau sudah menjadi students, ya, jangan menerima apapun yang dikatakan oleh seseorang, tapi ambil karena apa? Karena kita yakin itu sesuai dengan alasan kita, reason kita.
Nah, argumen itu merupakan dibina, bisa dibentuk melalui lingkungan yang memang argumentatif. Contoh di dalam keluarga kamu suka nggak deh bagaimana menciptakan pola demokratis? Kamu ngambil jurusan bahasa Inggris for example like this itu because of your reason atau because of the force of your parent, atau kamu beli, atau adalah merupakan flipping coin ya, atau kamu jangan-jangan lempar koin kemudian adalah bahasa Inggris saja yang dipilih. Nah itu kan udah tercipta dari lingkungan keluarga kita, dari lingkungan sekolah kita, ya, from our education, ya kan, and also from our society. Nah, dalam bentuk atau dalam kaitan di dunia profesional, tentunya kita juga akan menemukan di mana kita harus berargumen. For example, kalau kamu jadi karyawan, teacher, kamu akan diminta pendapatnya tentang keputusan dari sebuah lembaga. Of course, you need to give your arguments. Nah, how to build the arguments, ya kan? Ini yang akan kita pelajari. Nah, yang kedua, argumentation for democracy. Ya, ya kita perlu ya menciptakan argumen itu dari dunia demokrasi yang ada, ya kan. Ini dimulai dari sejarah Yunani. Pemilihan itu is now out in the open in front of everyone, ya. Nah, jadi banyaknya perkembangan dunia ini to show demokrasi. Bahkan dalam voting pun, sebelum voting kita akan melakukan argumentasi why we choose this candidate. Kenapa, ada apa dengan dia? Kenapa lebih baik memilih candidate ini? Bahkan kalaupun kamu absent atau kamu golput ya, kamu akan melakukan analisis reason kenapa kamu harus golput. Tapi sebaiknya jangan ya. Oke, guys. Lanjut ya. Number 3, argument is widely used. Ya, argumen itu ya banyak digunakan. Do you believe it? Oke. Nah, argument is everywhere. Ya, coba sebutkan satu persatu coba. Di mana kita tidak butuh arguments? Ya, university. Ya, ya tentunya kita perlu argumen. Kenapa kita milihnya? Apakah karena facility di sebuah universitas bagus, atau karena tuition fee-nya baik, bisa diusahakan, ya kan? Itu dari mulai memilih university, corporation, ya, di dalam dunia perusahaan, bagaimana kita menampilkan, menghadirkan pengajuan baru atau metode baru dalam sebuah kebijakan perusahaan. Atau bagaimana kamu lebih memilih bahan baku ini for your company, atau lebih bagaimana kamu buat strategi market apa, what kind of market strategy for your company, ya kan, sampai kepada daily lives. Seperti apa, kenapa kamu membeli celana yang seperti ini, kenapa kamu beli bahan pakaian made from nylon, ya kan, made of nylon, sorry. Bahkan ketika kamu juga menghadiri kuliah, itu kenapa? Ya kan butuh ya. Nanti ada di sana argumen yang kamu akan paparkan. Kemudian vacation ya, milih tempat liburan saja kita harus bisa alasan. Kenapa sih kita nggak harus ke Brastagi ya kalau dia akhir tahun atau awal tahun? Ya, kita bisa debate ya. Finally kita akan berdebat, tapi debatnya yang menghasilkan good argument. Oh ya, reasonnya kenapa? Oh, kamu kasih reason. Kayaknya it's not good for vacation in Brastagi at this the end of this year. Tahun baru ini nggak usah lah kita pergi ke Brastagi. Apa alasannya? Oh ya, satu pandemic. Yang kedua, nggak banyak di pandemic ini buka tempat wisatanya. Yang ketiga, maybe kalaupun buka semua, ini yang bahayanya, kita nggak bisa jalan, macet, traffic jam, seperti itu. Ya, bahkan dalam bentuk-bentuk kebijakan publik pun kita akan adakan argumen. Sebagai contoh, kita berargumen itu kenapa
pemerintah mewajibkan bayar BPJS. Kenapa sih semua orang bayar gitu ya? Kenapa sih kita ikut talangan untuk bayar BPJS? Kan kadang-kadang kita, nah ini yang harus kita sama-sama bijaki dan sama-sama legowo juga menerima kebijakan yang memang kalau reasons-nya bagus, reasonable dan juga punya alasan yang baik, kita harus berterima sebagai manusia yang berbudaya ya, educated. Number 4, argument is everywhere. Oh sorry, tadi sudah ya. Argument is psychological need ya, kebutuhan psikologis kita ya. Jadi jangan ditahan kalau kita mau berargumen. Kenapa? Kita tuh punya self esteem ya, self esteem. We need the security of belief that our behavior is justifiable. Gini, orang yang berargumen itu menunjukkan dia bebas, free. To show they are free, to show that they can give a reason that why he should follow or why he should not follow. Ya kan? Jadi ada harga dirinya ketika kita memberikan argumen itu. Ini bukan hanya di follow. Kan itu tandanya kita manusia, right? Nah kalau kita kebo ya buffalo, ya dia nggak punya argumen, ya kan? Kalau ditarik aja sama yang punya, ya kan? Pengembalanya, si pengembala dengan tali, ya udah ikutin aja. Jadi untuk menunjukkan itu memang manusia, really human, ya kita harus menggunakan argumen. Aku nggak mau, kenapa kamu? Aku nggak mau karena begini dan sebagainya. Namun memang kita tetap harus mengikuti kalau memang we should follow because it is good ya, good policy for example. Jadi kita harus ada alasan, bukan hanya ikut-ikutan doang, ya kan? Kita harus memiliki reasons why we choose this, why we choose not, we don't choose that one, ya. Kemudian the fifth, demand for argumentation. Ya, ini adalah demand untuk argumentasi ya. Ya, tuntutan untuk berargumentasi itu apa sih? Ya. Nah, semakin tingginya populasi dunia, kemudian tingkat literasi yang meningkat, kemudian memang dunia kerja juga yang menghendaki kita supaya kita berargumen. Kemudian memang tuntutan bagaimana kita terus berpikir kreatif, berpikir hal baru, new thing ya kan. Nah, contoh adalah kalau kita kerja, bagaimana kita bisa promote sebuah produk apa sih gitu kan. Kan ada argumentasinya, market apa yang kita pakai. Nah, bagaimana sekarang ini ternyata kalau jualan online itu lebih baiknya bagaimana sih? Mana bagus jualan online atau offline, for example, like that, bahkan seperti itu. Atau kita combine, bagaimana cara mengcombine-nya dan pakai market apa kita kah e-commerce yang mana dan seterusnya. Kenapa kita memilih sesuatu? Tentunya seperti yang kita bilang tadi di sebelumnya, daily lives ya, kita itu punya argumen, ada kehendak kita, ada tuntutan kita tuh say something reasonable ya, reasonable. Okay guys, ya. Jadi semakin tingginya level literasi seseorang, semakin menghendaki. Juga semakin tinggi posisi seseorang, semakin kita harus bisa membuat argumentasi to ensure, to convince our employee, ya, to convince our colleges, ya. Dan itu menunjukkan semakin mampu seseorang able to give argument, semakin mampu dia menunjukkan leadership capability-nya or leadership skill-nya. Nah, thanks for watching. If you have any question, just go to Zoom meeting after this, dan juga jangan lupa isi presensinya dan isi juga latihan dan juga ulangannya, evaluasinya ya. Nah, untuk latihan dan evaluasi bisa dilihat nanti di
handout kita yang sudah ada di e-learning. Thank you for watching. Don't forget to subscribe because subscribe is free. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening.